Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dalam rangka pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini ya, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran. Untuk yang sedang kurang sehat, mari kita semua doakan agar cepat pulih kembali, cepat sehat kembali, supaya segera ikut pembelajaran bersama kita ya. Nah, Ibu juga mau menyampaikan permohonan maaf sekali lagi ya, karena kita masih melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini ya. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, jangan sampai kita semua patah semangat untuk belajar ya. Dan tak lupa juga Ibu selalu bilang kalau misalkan kodratnya manusia itu adalah untuk belajar dan belajar ya. Nah, dan juga Ibu tidak lupa untuk mengingatkan kepada kita semua agar selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita tenang dan belajar pun menjadi senang. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi perkalian bentuk akar dan operasi pembagian bentuk akar ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, maka dari itu kita kali ini membahas mengenai perkalian dan pembagian. Namun, sebelum masuk ke materi inti pada pertemuan kali ini, ada beberapa materi yang harus kita ingat kembali. Apa itu? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, yang harus kita ingat untuk prasyarat materi ini itu adalah akar senama dan akar sejenis. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang namanya akar senama dan ada yang namanya akar sejenis ya. Ibu hanya mengingatkan selewat saja karena sudah di pertemuan sebelumnya ya. Kalau akar senama itu pangkat akarnya harus sama. Nih, pangkatnya ya harus sama. Nah, kalau misalkan akar sejenis ya, pangkat akarnya yang sama dan bilangan pokoknya sama atau bilangan yang ada di dalam akarnya sama. Seperti ini, pangkatnya sama ya, pangkatnya sama. Dan angka yang di dalam akar juga sama ya, seperti ini. Tuh, sama kan? Ya. Dan yang mau Ibu ingatkan kembali kepada kalian bahwa kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu hanya berlaku untuk akar yang sejenis ya. Jadi kalau misalkan ada yang akar senama, ini tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya. Oke. Nah, setelah kita mengingat kembali mengenai akar senama dan akar sejenis serta penjumlahan dan pengurangan, di sini kita masuk mengenai perkalian dan pembagian dalam bentuk akar ya. Kalau misalkan tadi penjumlahan dan pengurangan berlaku untuk bentuk akar yang sejenis, nah kalau misalkan perkalian dan pembagian itu ya dapat dilakukan pada bentuk akar sejenis maupun bentuk akar senama ya. Nah, kalau tadi penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku pada yang sejenis, kalau perkalian dan pembagian bisa dilakukan pada yang sejenis maupun yang senama. Oke. Nah, tapi kalau misalkan pangkat akarnya berbeda ya, harus dilakukan proses supaya jadi sama terlebih dahulu. Misalkan ada akar di sini pangkat 3, di sini 2, dikalikan atau dibagi dengan akar pangkat 4, di sini 5 ya.
Nah, ini harus disamakan dulu pangkatnya. Di sini 3, di sini 4, kan berbeda tuh. Nah, jadi kalau misalkan mau dikalikan, pangkatnya harus disamakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas pada contoh soal ya. Nah, dalam perkalian dan pembagian bentuk akar ini ada bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Ada misalkan A akar C dikali B akar D. Kamu kalikan A dengan B, ya. Lalu dalam bentuk akarnya kamu kalikan C kali D, ya. Jadi nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk pembagian, misalkan A nih, di sini itu sama saja kalau misalkan kita tulis A akar C dibagi dengan B akar D, ya. Nah, bisa kamu tulis menjadi seperti ini. A akar C per B akar D, karena per di sini sama dengan dibagi, ya. Nah, kamu tinggal bagikan aja bilangan bulatnya dengan bilangan bulatnya, ya. Maksudnya bilangan yang di luar akar dengan bilangan yang di luar akar, dan bilangan yang di dalam akar dengan yang di dalam akar, ya. Jadi di sini A dibagi B, lalu di sini akar C dibagi akar D, seperti itu. Selanjutnya untuk contoh soal, ya, perkalian dan pembagian. Di sini Ibu punya yang perkalian dulu, ya. Di sini Ibu punya 4 akar 2 dikalikan 3 akar 3. Nah, sesuai bentuk umum yang ini, kita di sini pisahkan dulu bilangan yang di luar akar dengan yang di dalam akar, ya. Kamu tulis dulu kurung buka, terus tulis 4 dikali 3. Oke. Lalu kamu tuliskan akar, ya. Di sini lihat, ya, pangkat akarnya sama kan? Berarti kita tidak usah merubahnya dulu, ya, karena sudah sama. Nah, di sini tinggal kamu tulis 2 dikali dengan 3, ya. Tinggal kamu hitung 4 kali 3 12. Oke. Akarnya 2 kali 3 adalah 6. Jadi 4 akar 2 dikali 3 akar 3 itu hasilnya adalah 12 akar 6. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang pembagian, di sini Ibu punya 16 akar 21 dan dibagi 8 akar 7. Nah, sesuai dengan bentuk yang ini, kita rubah dulu menjadi pecahan. 16 per 21 dibagi dengan 8 akar 7. Oke. Nah, kamu tinggal bagikan masing-masingnya. Jadi di sini 16 per 8 dan di sini akar dari 21 dibagikan dengan 7. Tinggal hitung deh. 16 dibagi 8 adalah 2. Lalu 21 dibagi dengan 7 adalah 3. Selesai. Jadi 16 akar 21 dibagi 8 akar 7 itu adalah 2 akar 3. Setelah ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal dari bentuk akar. Ya, contoh-contoh soal bentuk akar perkalian dan pembagiannya, ya. Di sini kita lihat untuk yang perkalian terlebih dahulu, ya. Di sini ada contoh yang pertama. Oke, ada 2 dikalikan dengan 5 akar 2. Ibu yang satu nggak ada bentuk akarnya. Nah, ya, kembali lagi tadi ke awal. Kalau perkalian dan pembagian itu bisa dihitung kalau misalkan bentuk akarnya senama dan juga sejenis, beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, maka dari itu ini juga bisa dihitung. Ya, tinggal kamu kalikan aja 2 dengan 5, ya. Di sini kamu tulis 2 dikali dengan 5. Lalu tulis di sini akar 2, ya. Lalu kamu hitung 2 kali 5 10 akar
2. Oke, jadi 2 dikalikan dengan 5 akar 2 itu adalah 10 akar 2. Oke, lalu untuk contoh soal yang kedua, di sini ada 3 akar 8 dikalikan dengan akar 2. Ibu yang satunya lagi nggak ada angkanya nih depan akarnya. Nah, ibu mengingatkan lagi, kalau misalkan tidak ada seperti ini, berarti di sini artinya ada angka 1, ya. Karena angka 1 itu walaupun tidak terlihat, tapi akan selalu ada, ya. Berarti tinggal kamu hitung aja di sini 3 dikali dengan 1. Lalu di sininya akar 8 dikalikan dengan 2, ya. Oke, tinggal kamu hitung 3 kali 1, 3, 8 kali 2 adalah 16, ya. Nah, karena di sini 16 bisa kamu uraikan, ya. Kamu tinggal mencari tuh berapa kali berapa yang hasilnya 16. Oke, berarti 4 ya. 4 kali 4 adalah 16. Berarti di sini kamu tulis 3 dikali dengan akar 16 adalah 4. Berarti 3 kali 4 adalah 12. Maka dari itu hasil dari 3 akar 8 dikali dengan akar 2 itu adalah 12. Gampang kan? Oke, contoh soal yang ketiga. Di sini ada 4 akar 2 dikali 5 akar 3 dikali akar 12. Wah, jadi ada 3 suku angka nih. Nah, gak usah pusing-pusing ya, tinggal kali-kalikan aja. Di sini untuk angka yang di depan akarnya ada 4 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 3. Oke, lalu akar di sini 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 12, ya. Oke, selanjutnya kamu hitung 4 kali 5 20. 20 kali 3 adalah 60, ya. Nah, untuk yang di dalam akarnya jangan dulu kalian hitung, karena kita lihat di sini ada angka 12 dan angka 12 ini bisa kalian uraikan, ya. Diuraikannya menjadi seperti apa? Di sini kamu tulis 2 dikali 3, ya. Lalu 12 itu berapa kali berapa sih? 12 itu adalah 3 dikali 4, ya. Nah, lalu di sini kamu tulis lagi 60. Nah, karena di sini 3-nya ada 2, berarti di sini 3 pangkat 2, ya. Lalu di sini dikali. Nah, untuk yang 4 ini, ya. Yang 4 ini kan bisa kamu rubah menjadi 2 pangkat 2, ya. Nah, karena yang 4 menjadi 2 pangkat 2 dan di sini ada 2 yang artinya 2 pangkat 1, maka di sini 2-nya menjadi pangkat 3. Pangkat 3 dari mana? Di sini 1 ditambah 2. Jadi ada 2 pangkat 3. Nah, hasil akhirnya kamu di sini tulis 60. Karena di sini pangkat 2 dan akar, di sini tidak usah kamu tuliskan lagi akarnya. Berarti tinggal kamu tulis dikali dengan 3. Lalu yang ini, ya, karena di sini ada 2 pangkat 3 yang artinya 2 pangkat 3 ini kan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 1, ya. Nah, 2 pangkat 2 dalam bentuk akarnya kamu keluarkan menjadi kali 2, ya. Akar 2 yang pangkat 1-nya masih dalam bentuk akar, ya. 2 pangkat 1. Nah, setelah ini tinggal kalian hitung aja. 60 kali 3 kali 2 itu adalah 360 akar 2, ya. Jadi 4 akar 2 dikali 5 akar 3 dikali 3 akar 12 hasilnya adalah 360 akar 2, gitu, ya. Oke, contoh soal yang keempat. Di sini ada perkalian bentuk akar tapi dalam pecahan, ya. Gak usah kalian pusing. Di sini dia tinggal kamu kalikan saja langsung. Di sini tulis akarnya, lalu di sini atas dikalikan dengan atas, bawah dikali dengan bawah. Berarti di sini tinggal kamu tulis 3 dikali 5 per 5 dikali dengan 7, ya.
Oke, di sini langsung aja 3 kali 5 adalah 15 dibagi 5 kali 7 adalah 35. Nah, karena dua-duanya adalah kelipatan 5 berarti bisa kita perkecil ya. 15 dibagi 5 T3, yang bawah juga sama dibagi 5, 35 dibagi 5 adalah 7. Selesai sampai sini ya. 3/5 dikali 5/7 hasilnya adalah akar 3/7. Nah, kalau misalkan kalian tanya, ibu masih bisa disederhanakan nggak kalau misalkan bentuknya seperti ini? Masih bisa, tapi ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, untuk contoh soal yang selanjutnya, oke, masih perkalian ya. Contoh soal berikutnya, di sini ibu punya bentuk akar dengan pangkat yang berbeda. Nah, yang satu pangkatnya 3, yang satu lagi tidak ditulis, berarti di sini otomatis ada 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, balik lagi ke pengertian yang tadi. Kalau misalkan perkalian dengan pangkat akarnya yang berbeda, maka kita harus melakukan proses agar pangkatnya menjadi sama. Oke, nah pangkatnya harus menjadi sama. Kita cari KPK dari 3 dan 2 ya. Nah, atau kita kalikan aja 3 dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. Berarti pangkatnya adalah 6. Oke, pangkatnya menjadi 6. Nah, yang di dalam kurung ini, yang di dalam akar ini tidak hanya menjadi 2 ya, pangkatnya berubah. Masa yang di dalamnya juga nggak berubah? Nah, yang di dalamnya masih sama. Yang ini juga 2, yang ini juga 2. Yang berubah itu adalah pangkatnya. Kalau sebelumnya di sini tidak ditulis, berarti pangkatnya adalah 1. Yang ini juga pangkatnya 1. Nah, karena yang pangkat akar yang awalnya 3 menjadi 6 itu adalah dikali 2 ya, supaya jadi 6, 3 supaya jadi 6 kan dikali 2. Berarti yang pangkat di dalam akar juga sama dikali 2. Ya, berarti ini 1 dikali 2 adalah 2. Oke. Nah, kalau yang kedua di sini karena pangkatnya 2 supaya jadi 6 adalah dikali 3 ya. 2 kali 3 adalah 6. Maka dari itu pangkatnya 1 dikali dengan 3. Berarti pangkat 3. Oke. Nah, selanjutnya di sini masih tetap 6 ya, karena sudah berubah ya. Nah, karena di sini pangkatnya dan perkalian, berarti kalau misalkan perkalian, pangkatnya tinggal kamu tambahkan. Berarti di sini 2 ditambah dengan 3. Oke. Berarti hasil akhirnya itu adalah akar pangkat 6 dari 2 pangkat 5. Oke, nah kalau sudah ini ya selesai karena tidak bisa dihitung lagi ya. Atau misalkan kamu mau tuliskan di sini 6, 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 5 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Menjadi di sini 32. Oke, berarti akar pangkat 3 dari 2 dikali dengan akar 2 hasilnya itu adalah akar pangkat 6 dari 32. Selesai deh. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk akar yang seperti ini. 2 akar 3 ditambah 3 akar 6 dikalikan dengan 2 akar 2 ya. Nah, ini sama halnya dengan bentuk seperti ini. Ini A ditambah dengan B ya, dikalikan dengan C. Nah, maka untuk cara mengalikannya itu menjadi seperti ini. A dikali dengan C. Karena di sini ditambah, berarti di sini ditambah juga ya. Lalu yang kedua, karena ini A udah, berarti sekarang yang B. B dikali dengan C ya. Nah, jadi nanti hasil akhirnya akan seperti ini bentuknya. Oke. Nah, atau ada bentuk lain juga kalau misalkan seperti ini. A dikalikan dengan B ditambah C ya.
hanya pindah kurungnya saja. Nah, kalau misalkan seperti ini juga sama. Berarti di sini A dikali B. Oke, A dikali B. Oke, karena di sini ditambah berarti ditambah A dikali C. Oke. Nah, nanti kalau ada yang bentuknya seperti itu, nah cara menghitungnya berubah menjadi seperti ini ya. Nah, lalu kita langsung saja hitung. Oke, di sini berarti kalau misalkan ini bentuknya yang ini ya. Nah, berarti di sini 2 akar 3. Oke, karena yang A ya, dikalikan dengan C, C-nya yang ini, dikali dengan 2 akar 2. Oke, kurungin ya supaya nggak ketuker. Nah, lalu di sini ditambah ya, karena di sini juga ditambah. Ditambah dengan 3 akar 6 dikali dengan ini, 2 akar 2. Oke, selanjutnya ya tinggal hitung saja. Di sini 2 akar 3 dikali 2 akar 2. Berarti di sini kamu tinggal hitung 2 kali dengan 2. Lalu dalam akarnya 3 dikali dengan 2. Oke, ditambah sini 3 dikali dengan 2. Lalu yang dalam akarnya 6 dikali dengan 2. Oke, tinggal hitung 2 kali 2 4. Yang di dalam akarnya 3 kali 2 adalah 6. Ditambah 3 kali 2 adalah 6. Oke, yang di dalam akar 6 kali 2 adalah 12. Nah, sebetulnya sampai sini juga bisa ya, tapi catatannya kalau misalkan bentuk akarnya masih bisa dihitung atau disederhanakan, nah tinggal kamu hitung aja di sini. Berarti di sini 4 akar 6 mah tetap 4 akar 6 ya. Oke, berarti di sini ditambah, di sini 6. Akar 12-nya bisa kita pecah menjadi 3 dikali 4. Ya, di sini 4 akar 6 ditambah 6. Nah, yang 3 diakarkan nggak bisa ya, yang 4 diakarkan bisa tuh. Akar 4 berapa? 2. Berarti di sini tinggal kamu tulis 2, akar 3-nya ditulis lagi. Oke, berarti di sini hasil akhirnya 4 akar 6 ditambah 6 kali 2 adalah 12 akar 3. Selesai deh. Oke. Lalu contoh soal yang terakhir untuk perkalian, di sini ada bentuknya yang seperti ini, lebih rumit lagi nih, ya. Nah, ini maka berlaku yang seperti ini, ya. Oke, kita rubah dulu supaya lebih mencolok warnanya. Oke. Nggak kelihatan ya. Warna hijau atau orange. Nah, di sini kamu bisa menggunakan bentuk yang ini, A ditambah B, ini A, ini B, dikalikan dengan C, ditambah dengan D. Nah, untuk positif negatifnya mengikuti aturan perkalian positif dan negatif ya. Nah, ini bentuknya menjadi A dikali dengan C, lalu ditambah A dikali dengan D, ya, lalu ditambah B dikali dengan C, lalu ditambah B dikali dengan D. Oke, ini bentuk umumnya ya. Nah, kalau ini kan ini, oke, ada 2 ya, karena ini tergantung kurungnya. Nah, kalau misalkan yang kedua ini, karena kurungnya dua-duanya dikurungin karena ada 2 suku angka dua-duanya, nah jadi rumusnya atau bentuk umumnya menjadi seperti ini. Nah, kembali lagi kalau misalkan positif negatifnya tergantung dari sifat perkalian positif dan negatif ya. Nah, atau kalau misalkan ibu mah bilangnya ada rumus yang namanya jilu jipat walu wapat ya. Jadi hiji katilu, hiji kaopat,
2K tilu 2K opat gitu, supaya kalian cepat hafalnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita udah punya bentuk umumnya. Nah, berarti tinggal kita langsung hitung saja di sini. Berarti yang pertama jilu hiji ka tilu ya. Berarti negatif 2 akar 3 dikalikan dengan 4 akar 3 ya. Selanjutnya jipat hiji ka opat, ini ke sini. Berarti negatif 2 akar 3 dikalikan dengan negatif 2 akar 5. Nah, ini kurungin aja nih supaya nanti nggak ketuker ya. Oke, selanjutnya yang ini walu 2 katilu, berarti di sini positif 3 akar 5 dikalikan dengan positif 4 akar 3. Oke, selanjutnya wapat 2K opat gitu. Berarti di sini positif 3 akar 5 dikalikan dengan negatif 2 akar 5. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung aja ya. Nah, di sini negatif kali positif hasilnya pasti negatif. Kita tulis dulu negatifnya ya. Angka yang di depan akar kalikan dulu. 2 kali 4 8. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Selesai untuk yang pertama. Lalu yang kedua, negatif kali negatif hasilnya pasti positif. Oke. Nah, lalu 2 kali 2 adalah 4. Akar 3 dikali akar 5 adalah akar 15. Oke, selesai. Lalu yang ketiga, positif kali positif hasilnya pasti positif ya. 3 kali 4 12 yang di dalam akarnya. 5 kali 3 adalah 15. Selesai. Yang terakhir nih, positif kali negatif hasilnya negatif. 3 kali 2 6 dan yang di dalam kurung itu 5 kali 5 adalah 20. Oke, setelah ini kamu hitung lagi deh ya. Akar 9 bisa dihitung ya. Jadi negatif 8 akar 9 itu berapa? 3. Berarti dikali dengan 3. Oke, lalu di sini positif 4 akar 15 ya. Di sini positif 12 akar 15. Oke, lalu di sini ya, akar 25 bisa kita hitung ya. Akar 25 adalah 5, berarti dikali dengan 5. Oke, sudah seperti ini. Berarti kita akan punya hasil 8 kali 3 itu adalah negatif 24. Lalu di sini ditambah 4 akar 15, lalu ditambah 12 akar 15, dan yang terakhir dikurangi 6 kali 5 adalah 30. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita hitung hasil akhirnya ya. Negatif 24 dengan negatif 30 ya. Negatif dengan negatif hasil akhirnya pasti negatif ya. Tinggal kamu tambahkan angkanya. 24 ditambah 30 adalah 54. Lalu di sini ditambah. Nah, karena di sini akar pangkatnya sama dan yang di dalam akarnya juga sama, berarti tinggal kamu jumlahkan angka depannya. 4 ditambah 12 adalah 16 dan akarnya tinggal kamu tulis akar 15, hanya satu kali aja. Oke, selesai deh. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 54 ditambah 16 akar 15. Selesai gitu. Lalu kita masuk ke contoh soal yang pembagian. Oke, di sini kita lihat contoh soal yang pembagiannya itu yang nomor 1. Di sini ada 2 akar 20 dibagi dengan 5 akar 2.
ya. Nah, seperti bentuk umum yang sebelumnya, ini tinggal kita bagi aja langsung ya. Di sini berarti kalau misalkan begini kan bisa dirubah menjadi 2 akar 20 per 5 akar dari 2 ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal kamu pisahkan deh. Di sini 2 dibagi dengan 5. Lalu di sini akarnya 20 dibagi dengan 2 ya. Oke, di sini tulis lagi 2 per 5. Sini akar dari 20 dibagi 2 adalah 10. Oke, kalau udah seperti ini, ya udah deh selesai. Berarti hasil akhirnya adalah 2 per 5 dikalikan dengan akar 10 atau 2 per 5 akar 10. Selesai. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Ada 4 akar 15 dibagi dengan 2 akar 30. Sama dengan contoh soal sebelumnya. Ini tinggal kamu bagi aja ya. Langsung kita pisahkan aja. 4 dibagi dengan 2. Lalu yang akar di sini ada 15 dibagi dengan 30. Ya, kamu hitung deh. 4 bagi 2 adalah 2. Ya. Lalu di sini juga sama, akarnya berarti 15 per 30. Bisa diperkecil ya. Dua-duanya dibagi berapa tuh? Dibagi 15 ya. 15 bagi 15 adalah 1. 30 dibagi 15 adalah 2. Berarti hasil akhirnya adalah 2 akar 1 per 2. Selesai. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Di sini ada 6 akar AB dibagi dengan 3 akar B. Oke, kamu tinggal di sini tuliskan 6 dibagi 3. Lalu yang di dalam akar juga sama, AB dibagi dengan B ya. 6 kamu bagi dengan 3. 6 bagi 3 adalah 2 ya. Lalu yang ini AB dibagi B, B dengan B habis dibagi, berarti sisanya tinggal A ya. Berarti 6 akar AB dibagi 3 akar B hasilnya adalah 2 akar A ya. Selanjutnya contoh soal yang nomor 4. Di sini ada akar 3 per 5 dibagi akar 6 per 5. Nah, ini kamu tulis dulu seperti ini. Nah, ya, di sini 3 per 5 dibagi dengan 6 per 5. Kamu ingat aturan pembagian. Kalau misalkan pembagian, kamu bisa dirubah menjadi dikali, asalkan yang keduanya dibalik. Berarti di sini 3 per 5 dikali 6 per 5 kita balik tuh, jadi 5 per 6. Kalau udah seperti ini ya tinggal kamu hitung aja. 3 kali 5, 15 ya. Lalu 5 dikali 6 adalah 30. Nah, kita punya 5 akar dari 15 per 30 itu adalah 1 per 2. Berarti hasil akhirnya adalah akar 1 per 2. Nah, untuk akar 1 per 2, lalu ini 2, akar 1 per 2, ini masih bisa disederhanakan. Tetapi kita akan membahas menyederhanakannya di pertemuan selanjutnya. Oke, kita langsung ke contoh soal berikutnya. Oke, di sini ada akar pangkat 3 dari 6 dibagi dengan akar 2 ya. Nah, karena pangkat akarnya ini berbeda, berarti kita harus melakukan proses supaya akar pangkatnya sama ya. Cara menyamakannya berarti kita rubah dulu nih di sini. Kita rubah dulu di sini. Kita punya 6 pangkatnya 3.
lalu di sini akar 2. Karena tidak ditulis berarti pangkatnya adalah 2. Nah, kita satukan dulu akarnya supaya sama ya. Kita cari KPK-nya ya. Cara cari KPK atau kita kalikan aja langsung. 3 kali 2 adalah 6. Sama seperti yang perkalian tadi, karena di sini pangkat 1, ini juga pangkat 1. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kamu kalikan nih. Kalau 3 supaya jadi 6 itu adalah dikali 2. Berarti 1 kali 2 berarti 6 pangkat 2 per ya. Nah, ini 2 supaya jadi 6 kan dikali dengan 3 berarti 2 pangkat 3 ya. Oke, selanjutnya di sini masih tulis akar, di sini 6. Nah, 6 ini bisa kita rubah menjadi 2 kali 3 ya. Berarti di sini kita rubah menjadi 2 dikali dengan 3 dengan pangkat yang sama. Di sini 2, di sini juga 2 per 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal kamu hitung ya. Bentar. Di sini 6. Ini nih 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. 2 ini sini berarti sisanya adalah 1. Berarti di sini bisa kita tulis 3 pangkat 2 per 2 pangkat 1 ya. Atau di sini kita bisa tulis lagi 3 pangkat 2, 3 kali 3 adalah 9 per 2 atau 2 pangkat 1. Selesai deh ya. Oke, berarti kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini ada akar 48 dikurangi akar 72 ditambah akar 240 dibagi dengan akar 12. Nah, kamu supaya kamu gampang melihatnya ya, kamu rubah dulu ke dalam bentuk pecahan ya. Di sini akar 48 dikurangi dengan akar 72 ditambah dengan akar 240 ya, dibagi serat akar 12. Nah, bentuk ini itu sama saja dengan akar 48 dibagi dengan akar 12 ya. Lalu di sini dikurangi akar 72 dibagi dengan akar 12, lalu ditambah akar 240 dibagi dengan akar 12. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu hitung deh akar 48 dibagi 12 itu adalah 4. Berarti kita punya akar 4. Nah, karena di sini negatif, kita tulis dulu negatif di sini. 72 dibagi 12 adalah 6, berarti akar 6. Lalu di sini juga ditulis ditambah 240 dibagi 12 itu adalah 20. Berarti di sini kita punya akar 20. Nah, kalau sudah seperti ini, ya tinggal kamu sederhanakan ya. Akar 4 berarti kita punya akar 4 itu adalah 2 dikurangi akar dari 6, karena akar 6 nggak bisa lagi dipecah ya, ditambah akar 20 bisa kita pecah menjadi 4 dikali dengan 5. Oke, di sini kita tulis lagi 2 dikurangi akar 6 ya, ditambah 4. Akar 4 itu adalah 2. Akar 5 tidak bisa dihitung, berarti tulis aja 2 akar 5. Selesai deh. Berarti hasil akhirnya itu adalah 2 dikurangi akar 6 ditambah 2 akar 5. Selesai ya. Nah, itu untuk contoh-contoh soal pembagian dan perkalian ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita udah ada di penghujung pertemuan pembelajaran pada kali ini. Oke, nah tadi kita udah membahas mengenai perkalian dan pembagian pada bentuk akar ya. Yang sebelumnya juga kita udah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Oke, nah kalau penjumlahan dan pengurangan
hanya bisa dilakukan pada bentuk akar yang sejenis. Nah, kalau perkalian dan pembagian bisa dilakukan pada bentuk akar senama maupun bentuk akar yang sejenis. Dan kalau misalkan perkalian bentuk pangkat akarnya itu berbeda, bisa tuh dihitung asalkan dilalui proses dulu untuk menyamakan pangkat akarnya. Tuh ya. Setelah mempelajari itu semua ya, nah ibu mengingatkan lagi nih, jangan lupa untuk rangkum ya materi yang udah kita bahas tadi ya. Pokoknya di setiap pertemuan kamu rangkum materinya di buku catatan khusus matematika. Nanti sebelum penilaian tengah semester ya, yang akan dilaksanakan pada pertengahan September, berarti awal September kita kumpulkan nih bukunya supaya bisa dinilai. Oke? Ya, jangan lupa tuh ya. Lalu silahkan kalian pelajari mengenai merasionalkan bentuk akar, atau ya kayak tadi menyederhanakan hasil dari perkalian yang perperan itu ya. Bagaimana caranya? Silahkan kalian pelajari dulu supaya kalian tidak bengong nanti di pertemuan selanjutnya ya. Oke, mungkin dari ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.